Halo, apa kabar guys? Jumpa lagi nih. So, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial animasi Donghua Battlecraft the Heaven, yang mana pada episode ke-46 kali ini Shoyan akan mulai membangun kekuatan demi menuntaskan dendamnya pada sekte awan berkabut. Lantas, hal-hal menarik apa lagi yang akan terjadi pada episode kali ini? Dan gak usah pakai lama, langsung saja guys. Jauh di suatu tempat di Kekaisaran Jama, terjadi serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh dua praktisi misterius yang langsung membuat Om Hai Bodong yang sebelumnya terbang dengan Asoy seketika membangkitkan mode battle-nya nih. Dan setelah bertukar pukulan dengan kedua sosok tersebut, Om Hai benar-benar gak nyangka jika ternyata ada dua praktisi Dohwang yang muncul tanpa diketahui di Kekaisaran Jama. Lalu belum sempat mikir lebih jauh, kedua sosok misterius tersebut langsung menerjang hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan 2 lawan 1 di area tersebut. Kita pindah dulu ke Mang Oyan, di mana Doi lagi nyari bahan karena belum bisa tidur nih. Dari situ, dia dikejutkan dengan kedatangan tiba-tiba oleh si sepupu montok dan juga kakaknya Sholi. Yang otomatis Shoyan nanya dong, ngapain kalian datang? Tapi secara nggak terduga, Shoyo langsung nanya mengenai kondisi dari Shoyan. Pastinya Shoyan sempat bingung dengan perhatian yang ditunjukkan dari sepupu montoknya tersebut. Namun karena nggak mau keadaan menjadi lebih canggung, Shoyan pun segera menanyakan kondisi kehidupan mereka selama 2 tahun terakhir. Tapinya guys, lagi-lagi Shoyan nunjukin perhatiannya nih. Intinya Doi nyuruh Shoyan supaya lebih berhati-hati di lain waktu. Karena kalau sampai Shoyan mokat, takutnya gak bakal ada lagi orang yang bisa balesin dendam klan Xiao mereka. Dari situ Shoyan juga ingat nih dengan perlakuan kejam dari sekte awan berkabut pada klan mereka. Karenanya, Shoyan langsung ngomong sama kedua saudaranya itu, jika untuk balas dendam butuh kekuatan dan biar kuat pasti selalu ada resikonya. Sehingga karena fakta inilah baik Shoyo dan Sholi gak mendebat Shoyan lagi. Segera setelahnya, Shoyan ngeluarin token energi api dan memberikannya kepada Shoyu. Karena guys, Shoyan gak akan lama lagi tinggal di akademi, makanya token tersebut udah gak guna lagi untuk dirinya. Sebab Shoyan berencana akan pergi untuk melampiaskan dendamnya pada sekte awan berkabut. Mendengar itu, Shoyu sebenarnya pingin ikut nih buat jadi cheerleaders. Namun karena Shoyan pergi buat bertarung dengan sengit dan bukannya bersilaturahmi dengan keluarganya, Bang Oyan pun nyuruh Shoyu dan Xiaomei tinggal aja deh di akademi. Sehingga mau gak mau Doi nurut aja nih. Dari situ, ternyata Sholi mempunyai ide agar persiapan mereka menyerang sekte awan berkabut jadi lebih mantap. Intinya Doi pingin buat geng di wilayah sudut hitam. Sehingga pada saat mereka kembali untuk menuntut balas, mereka memiliki dukungan pasukan yang membantu mereka. Sebenarnya, Shoyan cukup khawatir mengingat sikap kejam yang dimiliki oleh orang-orang di wilayah sudut hitam. Namun bagi Sholi, Doi tinggal lebih kejam aja nih dari mereka. Namun yang menjadi kekhawatiran dari Sholi adalah sikap akademi yang takutnya malah menjadi konflik dengan mereka. Sehingga Shoyan pun berinisiatif untuk membujuk tetua Sukian terkait rencana Sholi untuk membentuk organisasi di wilayah sudut hitam. Dan kalau berhasil otomatis membuat Shoyan yakin mereka akan mampu bersaing dengan kekuatan tempur yang akan ditunjukkan oleh sekte awan berkabut kelak. Kita beralih lagi di medan pertarungan antara Om Hai dan dua penyerang misterius yang ingin ngeganking Om Hai di XP lane nih. Untungnya karena udah menang level, gak ada yang bisa dilakukan mereka.
Sampai-sampai seiring waktu berlalu, malah kedua orang misteriuslah yang kini terpojok oleh ulti naga yang dikeluarin sama Hai Bodong. Bahkan monster terbang yang dikeluarin mereka langsung dibuat gak berdaya nih. Sampai-sampai salah satu dari mereka juga hampir mokat terkena serangan yang dilancarkan sama si Om Hai. Yang untungnya salah satu dari mereka bergegas menahan dengan jurus pedangnya, sehingga mereka dengan cepat langsung melarikan diri dengan seedan-edannya. Namun karena teknik pedang itulah membuat Om Hai menyadari jika kedua kroco yang ngegeng dia berasal dari sekte awan berkabut. Kita lanjut kembali ke Akademi Jianan, di mana terlihat Xiaoyan yang sedang membujuk tetua Suqian terkait dirinya yang ingin mendirikan geng di wilayah sudut hitam. Pokoknya semua kata-kata manis dikeluarin Mang Oyan buat ngebujuk tetua Suqian. Dari situ tetua Su langsung bisa menebak maksud tersembunyi Xiaoyan yang ingin mendirikan organisasi baru agar dirinya bisa dapat mengumpulkan kekuatan sebagai modal buat nyerbu sekte awan berkabut di Kekaisaran Jiama. Yang pastinya Xiaoyan udah nggak bisa ngeles lagi dong. Dan setelah mempertimbangkan dampak kedepannya, mau nggak mau tetua Su setuju aja nih. Apalagi mengingat ketergantungan dari menara pelatihan yang perlu diisi ulang oleh Valen Harflame yang kini udah dimurnikan Xiaoyan. Tapinya guys, Xiaoyan gak mau ngambil keuntungan dengan manfaatin keadaan karena ketergantungan menara pelatihan yang saat ini butuh banget diisi sama dirinya. Sehingga karena sifat setia kawan inilah tetua Su seneng banget dan masalah mengenai pembentukan geng pun diselesaikan. Setelahnya tetua Su nanya dong, apa nih rencana Xiaoyan selanjutnya? Dari situ didapati jika Xiaoyan akan terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya dengan Ratu Medusa. Yang otomatis tetua Su pun langsung nanya nih, apa sih latar belakang tuh cewek? Sehingga mau gak mau Xiaoyan ngasih tahu tetua Suqian mengenai identitas Ratu Medusa dan sedikit perselisihan dengan dirinya, sehingga dia pengen melampiaskan amarahnya dengan membunuh Xiaoyan. Kini setelah tetua Su tahu identitas dari Medusa yang udah berevolusi, segera memperingatkan anak muda di depannya itu jikalau Ratu Montok terkenal kejam dan selalu membunuh dengan keji, sehingga banyak orang takut nih. Namun karena takut tetua Su tahu lebih banyak mengenai konfliknya dengan si Ratu Ular, Xiaoyan segera pamit pergi meninggalkan tetua Su yang masih kepo. Yang ternyata nih, tetua Su masih pengen ngasih tahu Xiaoyan walaupun si Medusa terkenal sangat kejam, namun setelah berhasil ditaklukkan maka doi akan sangat setia. Dari situ pula tetua Su benar-benar gak percaya dengan bakat Xiaoyan yang selalu bisa menarik perhatian dari para cewek mantap. Singkat waktu, Xiaoyan yang terbang keluar ke suatu tempat menuju ke pegunungan di Akademi Dalam merasa dibuntuti oleh cewek baju merah yang langsung membuat Xiaoyan segera menyuruh dirinya untuk segera menunjukkan diri. Dan gak pakai lama, Ratu Medusa pun muncul dari celah spasial dengan mengatakan jikalau tempat mereka berada sangat bagus buat Xiaoyan mokat dengan tenang. Namun kata-kata dari si Medusa dibalas Xiaoyan yang yakin kalau aja si Medusa nggak bakal bisa bunuh dirinya, yang otomatis Xiaoyan segera membeberkan fakta terkait dengan pengaruh si ular Xiaocai yang belum mampu dikendalikan Medusa sepenuhnya. Makanya selain selalu ngikutin Xiaoyan, Medusa pun nggak bisa bunuh Xiaoyan akibat pengaruh si ular Xiaocai. Namun karena gengsi yang tinggi, Medusa masih coba ngeles dari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tapi Xiaoyan gak nyerah nih dan langsung nawarin kesepakatan buat bantu ngilangin pengaruh dari si ular Xiaocai, sehingga kelak Medusa akan menjadi ratu yang seutuhnya. Awalnya si Medusa gak percaya nih, tapi Xiaoyan gercep ngasih lihat resep pil obat yang punya khasiat
buat menyelesaikan masalah penggabungan roh seperti yang dialami oleh Medusa. Asalkan doi mau menyetujui permintaan Xiaoyan, pil obat pasti di tangan. Gak pakai lama, Medusa nanya dong, apa nih syarat dari Xiaoyan? Setelahnya didapati jika Mang Oyan minta selama 1 tahun si Medusa harus ngikutin dia dan harus mau bantuin kalau suatu waktu Xiaoyan butuh bantuannya. Nantinya setelah perjanjian berakhir, kalau Medusa masih mau ngekill Xiaoyan itu terserah doi. Intinya dengan pil yang dia janjikan, si Medusa akan memiliki kebebasan untuk mengendalikan tubuhnya. Pokoknya menjadi bebas tanpa pengaruh apapun yang menurut Xiaoyan sangat berharga. Akibatnya, Medusa pun langsung setuju dong dengan janji manis dari mulut Xiaoyan. Sehingga karena telah menjadi rekan, Xiaoyan ngajak salaman yang akhirnya malah dicuekin sama si Ratu Medusa. Meski begitu, Xiaoyan gak berkecil hati dan malah ngasih nama baru buat si doi. Dari situ didapati nama Cailin yang menurut Xiaoyan udah cocok banget nih buat si doi. 要不就叫你彩铃怎么样？ 美杜莎是我的名字，也是我的身份， 总不能一直叫你美杜莎吧？ 不劳你费心。 Ya, walaupun sempat kesel dengan pemberian nama tiba-tiba dari Xiaoyan, namun begitu ngeliat muka si berondong yang makin lama bikin gemes, doi nggak jadi ngambek dan milih langsung pergi. Dari sana, kini Xiaoyan akan benar-benar manggil Cailin sampai seterusnya. 要不我帮你取一个？哎，那我以后就叫你彩铃啦。 Hal itu dia yakini karena pada saat ini si Medusa udah benar-benar jadi wujud manusia. Dan lagi pula nama Cailin lebih enak didengar daripada Medusa yang akrab dengan simbol kekejamannya. Setelahnya, Xiaoyan juga pergi untuk berlatih jurus yang udah diberikan oleh Sun Er. 接下来就可以安心修炼。 Di sisi lain, tepatnya di markas klan Miter, Hai Bodong mendiskusikan serangan menyelinap yang baru saja dia alami dengan Miss Yafei. Yang intinya karena serangan tersebut, Sekte Awan Berkabut udah gak punya niat baik lagi nih dengan klan mereka. Yang segera Om Hai memerintahkan Yafei untuk segera menyelidiki motif tersembunyi dari Sekte Awan Berkabut. Sementara itu, tepat di markas Sekte Awan Berkabut, Yunsan kesel bukan main nih. Karena kedua kroco yang dikirim buat ngegeng Om Hai sampai mokat gagal menuntaskan misinya. Akibatnya, doi gak ragu buat jadiin tuh 2 anak buah buat menjadi tumbal proyek. Meski sekutunya si kabut hitam cukup menyayangkan sebab udah menghabiskan banyak upaya buat dididik, namun gak membuat tekad Yunsan goyah sebab mereka udah dianggap produk gagal. 这2个失败品就化为能量负责他人。 既然如此，那就归我。 Sehingga tanpa ragu, energi kedua kroco tersebut diisap sampai habis buat jadi suplemen sama si bayangan hitam. Sampai kelojot-kelojot tuh 2 kroco. Setelahnya, Yunsan dijanjikan bakalan dapetin pasukan berkekuatan tempur yang bisa dia gunakan untuk menyerang sisa anggota dari klan Xiao. Yang ternyata guys, si Yunsan ini masih belum puas dan punya rencana lain buat ngumpulin kekuatan lebih, sehingga misinya dalam menghabisi seluruh klan Miter, bahkan klan Xiao, bisa berhasil dalam sekali serang. 我云岚宗的大业，这点牺牲算不得什么。 Lanjut, kita balik lagi buat ngeliat Xiaoyan yang kini sibuk berlatih untuk secepatnya menguasai teknik tempur pemberian Sun Er. Bahkan saking sulitnya buat dikuasain, Xiaoyan terus berusaha menyinkronkan energi di dalam tubuh dengan Doqi yang harus digunakan sebagai upaya melepaskan kekuatan tempur seperti yang dia inginkan. Meski begitu, Xiaoyan benar-benar bisa merasakan betapa sulitnya berlatih jurus yang diberikan oleh Sun Er. Namun dengan semangat yang melonjak, disertai mengingat setiap tanggung jawab yang dia bawa, Xiaoyan terus berlatih keras, lupa makan, minum, mandi, sampai boker. Yang untungnya masih ada si doi berbaju merah
yang selalu mantau berondong kesayangannya dari bahaya tersembunyi yang siap mengancam kapan saja. Bahkan Doi nggak ragu buat ngekill monster yang akan membahayakan nyawa Xiaoyan sembari terus mengamati keadaan, yang mana kita mesti bersabar untuk melihat momen Weteng Tresno jalaran soko kulino si Mbak Cailin dengan berondong muda yang lagi naik daun di minggu depan.